Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Di video kali ini gue mau memberikan pendapat gue tentang ROG Phone 5s Pro. Sekali lagi gue ingetin ke kalian, kalau di video ini bukan video review, melainkan video first impression gue terhadap handphone tersebut. Untuk spesifikasi dari ROG Phone 5s Pro menggunakan chipset Snapdragon 888 Plus. Ini adalah prosesor terkencang Snapdragon yang ada di Indonesia saat ini. Untuk RAM-nya sendiri 18GB LPDDR5, untuk memori internalnya dia 512GB UFS 3.1 dan pakai ukuran baterai 6000 mAh. Kalau untuk bagian layar pakai ukuran layar 6,78 inch, udah menggunakan layar Samsung AMOLED, udah support HDR10+ juga dan dengan refresh rate sebesar 144Hz. Dan respon time yang cuma 1 milisecond aja. Di bagian layar depannya ini juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass Victus. Fitur pendukung kayak NFC, stereo speaker, mendukung perekaman 8K dan always on display ada di handphone ini. Di dalam boxnya lu bakal ngedapetin charger 65W, Aeroactive Cooler 5, ada kabel USB Type-C to Type-C, Aero Case, stiker ROG, buku panduan, SIM ejector, dan ada tambahan 3 karet penutup USB port. Oke, jadi gue balik bahas ke handphonenya. Jadi ROG Phone 5s Pro ini adalah varian paling tertinggi dari seri ROG 5s. Dan harganya pun ini cukup lumayan mahal ya. Ada di angka 18.999.000. Sebenarnya sih kalau mau ngebahas handphone ini kenceng atau enggak, HP ini tuh udah pasti kenceng banget. Tapi di video first impression gue kali ini, yang mau gue bahas awal itu di bagian kameranya. Cara setup kamera emang nggak ada yang spesial banget. Untuk kamera utamanya pun resolusinya cuma di 64 megapiksel. Kalau gue lihat dari hasil kamera utama dari ROG Phone 5s Pro ini, menurut gua detailnya itu udah cukup bagus. Untuk sudut foto juga masih bisa ditangkap dengan cukup baik. Untuk tone warna menurut gua hasilnya itu lebih sedikit vivid ya. Sedikit loh ya. Jadinya tuh kerasa lebih enak buat dilihat. Standar handphone flagship lah kalau menurut gua. Nah, kalau untuk kamera ultrawide-nya, viewing angle-nya itu kerasa lebih luas. Tapi untuk sudut fotonya ini kadang dapat detailnya, kadang nggak dapat detailnya. Kalau dibandingin sama kamera utamanya, untuk foto kamera ultrawide itu lebih kerasa terang ya. Sedangkan kamera utama itu lebih kerasa lebih gelap. Hasil foto kamera ultrawide-nya pun lebih kelihatan natural daripada kamera utamanya. Nah, kalau untuk foto bokehnya nih, menurut gue ya, hasilnya itu lebih berkarakter banget. Dari semua hasil foto, gue suka banget hasil foto dari kamera bokehnya ini. Dan kalau gue foto objek manusia, kalau kontras foto dari kamera bokehnya ini lebih kerasa pekat. Nah, untuk kamera depannya nih, hasilnya ya, menurut gue itu udah cukup bagus. Detailnya oke, untuk sudut foto juga masih kerasa detailnya. Cuma gue sedikit menemukan bug nih ya. Soalnya pas gue lagi foto pakai kamera depan bokeh, hasilnya itu malah bokehnya itu nggak ada. Dari semua foto yang gue tangkap itu gue cuma dapat satu doang untuk kamera bokehnya. Sisanya pas gue lihat lagi, hasil fotonya itu kelihatan malah sama kayak kamera depannya. Hasilnya pun juga nggak bagus-bagus banget, lebih ke ngaco sih ini. Ya mungkin masalah ini bisa diperbaiki sama software update ya. Untuk perekaman videonya HP ini tuh bisa record sampai 8K. Cuma di video ini gue cuma ngetes di resolusi 4K 60fps. Buat yang penasaran, berikut adalah hasilnya. Oke, ini untuk pengetesan video 4K 60fps dari handphone ROG Phone 5s yang Pro. Hasilnya sih cukup stabil. Gue coba turun tangga. Cukup stabil sih kalau gue lihat dari handphone ya. Oke. Dan ini untuk perekaman video di resolusi 1080p 60fps. HD itu dia bisa ganti kamera ultrawide langsung. Kalau di 4K 60fps dia tuh nggak bisa, cuman di kamera utamanya aja. Ini gue coba turun tangga lagi. Cukup stabil. Gue coba naik tangga lagi. Gue ganti ke ultrawide. Ini kondisi di sini lumayan, cahayanya lumayan kurang sih, nggak terlalu ini banget. Dan untuk kamera depannya bisa record maksimal di resolusi 1080p 60fps. Berikut hasilnya. Dan inilah hasilnya. Kalau menurut gua untuk cahayanya cukup bagus, terang sih kalau dilihat dari handphonenya. Gue coba turun tangga.
Kamera depannya dia agak zoom ya daripada kamera belakangnya. Coba zoom sih. Kalau gue jauhin banget dari tangan gue. Oke. Sekarang gue mau bahas yang bikin beda dari ROG Phone 5S yang lain dibandingkan yang versi Pro ini. Yap, itu adalah di bagian bodi belakangnya. Mungkin dari beberapa kalian itu udah ada yang tahu ya. Ini adalah ROG Vision. Jadi layar belakangnya ini bisa buat bikin animasi saat lagi ngecas, ada panggilan masuk, ataupun saat mode X Mode diaktifkan. Kalian juga bisa bikin tulisan kalian sendiri. Dan kalian juga bisa pasang foto di ROG Vision ini. Semua pengaturannya itu ada di Armoury Crate ya. Nah, ngomong-ngomong soal Armoury Crate ya. Kalian itu bisa atur performa CPU dan GPU-nya. Bisa dimaksimalkan dengan pilih X Mode. Bisa juga pilih dinamis biar kinerja prosesor dan GPU itu berasa lebih balance. Di video ini gue juga udah ngetes gaming di PUBG Mobile. Untuk settingannya gue dapet di smooth 90 fps. Selama gue main sebentar emang bener-bener ya. Feel pakai HP gaming itu kerasa lebih menyenangkan. Tombol tambahan air trigger di ROG Phone ini bikin pengalaman main PUBG Mobile itu jadi kerasa lebih beda. Apalagi di ROG versi S Pro ini ada tambahan air trigger di bagian belakangnya. Jadi kayak ala-ala L1 R2 lah. Respon layar dari HP ini juga kerasa cepet dan akurat banget. Kalau soal kerasa panas sih itu udah pasti ya. Makanya gue sangat menyarankan kalau kalian lagi ngegame di ROG Phone, lebih baik pakai Aero Active Cooler. Nah, untuk pengetesan benchmarknya ini sebenarnya nggak begitu signifikan banget ya dari seri yang biasa ROG Phone 5 dengan yang versi Pro ini. Tapi yang justru lebih ngejual dari handphone ini tuh sebenarnya menurut gue itu di bagian RAM-nya. Karena 18GB RAM itu udah gede banget loh, udah sekelas hampir laptop lah, udah melebihi laptop malah. RAM sebanyak ini tuh pastinya bikin buka tutup aplikasi jadi nggak perlu ke refresh lagi. Sama untuk beratnya menurut gua handphone ini tuh kerasa lebih berat ya. Soalnya beratnya itu sampai 238 gram. Dimana itu menurut gua udah cukup berat buat sebuah smartphone. Nah, kalau untuk baterainya nih, HP ini tuh terpisah gitu ya. Yang masing-masing pakai 3000 tambah 3000. Jadi total 6000 mAh. Nah, justru yang menarik di sini adalah di kecepatan ngecasnya. Karena HP ini tuh diklaim bisa ngecas sampai penuh itu nggak sampai 1 jam. Nah, ROG Phone 5S Pro ini juga bekerja sama dengan beberapa developer game. Jadi, kalian itu bakal ngedapetin tema handphone yang cukup menarik. Di beberapa game itu ada Asphalt, Genshin Impact, dan lain-lain. Kalau secara kesimpulan gue simpulkan kalau kalian mau beli ROG Phone 5, gue sangat menyarankan pilih varian di atas 128GB. Soalnya di handphone ini tuh nggak ada slot micro SD tambahan. Kalau soal masalah suhu sih, menurut gue suhu yang didapat itu masih dalam batas yang wajar ya. Karena HP ini tuh emang HP gaming dan pakai chipset yang paling kencang untuk saat ini. Makanya ROG itu ngasih bundle Aero Active Cooler biar penggunaan gaming itu jadi berasa lebih adem. Kalau menurut gua, ROG Phone 5S Pro ini emang bukan buat sembarangan orang. Karena harga 19 juta yang dikasih HP ini tuh emang sesuai ya untuk harganya. Oke, mungkin segitu aja. Gua mohon maaf banget kalau di video ini gue belum bisa nge-review banyak soal handphone ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Gue terima kasih banget. Gue Tino udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.